Kalian kan udah dipenjara setahun di sini. Memang hamil sama siapa? Itu juga jadi pertanyaan kami. Di penjara ini kan semua cewek. Dan kami nggak pernah disentuh sama cowok manapun. Tapi saya curiga dia pelakunya. Iya, sipir yang tidur itu. Kok bisa curiga ke rekan saya? Tangannya nggak disekolahin, Pak. Tangannya bisa dijaga nggak? Itu pelecehan namanya. Gak usah ngajarin saya. Emang apa ruginya bangun ditepuk? Beda sama tangan kalian yang hobi mencuri itu. Di hari lain malah lebih parah tingkahnya. Kok makan siang hari ini telat sih? Cie, lapar ya? Cepetan siniin. Kalau lapar syaratnya gampang. Diam. Tatap lurus ke depan. Siap? Demi apa? Rekan saya kayak gitu. Kalau bapak nggak percaya, cek sendiri aja CCTV-nya. Iya, CCTV-nya kan udah lama rusak. Oh, apa rekan saya sempat masuk ke sel dan kaos kalian satu persatu? Jujur, kami nggak tahu yang sebenarnya terjadi. Soalnya kami dibius. Tiap selesai makan siang, kami selalu pusing dan akhirnya pingsan. Kami yakin momen itu dia manfaatin buat perkaos kami. Lagian, kan dia mulu yang antar makanan. Pasti dia yang ngasih obat bius ke makanan. Rekan Bu ini memang mencurigakan. Tapi mereka penjahat. Bisa aja mereka nipu aku untuk memecah belah sipir. Maaf, jadi gimana Pak? Apa pertanggungjawaban pihak penjara soal ini? Kasih saya waktu untuk berpikir. Alah, dasar polisi emang gak bisa diandelin. Kita harus mandiri buat lindungin diri. Caranya? Makan siang nih. Saya nggak lapar, bapak aja yang makan. Hah? Karena isinya obat bius, pasti dia takut buat makan. Seriusan? Oke deh, saya makan jatahmu. Bentar, kok dia berani makan? Ya ampun, pingsan. Bodoh dia yang ngasih obat, dia juga yang jadi korban. Bukan, berarti dia nggak tahu kalau ada obat di makanan itu. Jangan-jangan bukan dia pelakunya. Mumpung pas sipir pingsan, kami mau curi kuncinya. Yes, dapat. Waktunya keluar dari penjara. Hah? Bom asap! Bom asap ini bikin kami pingsan. Lalu terjadi hal mengerikan. Pas siuman, tahu-tahu aja celana kami udah hilang. Bentar, celana kalian mana? Celana kamu mana? Ya Allah, celanaku. Pas nyoba berdiri, ada yang sakit di antara kedua kakiku. Dan ternyata, begitu juga kedua temanku. Jangan-jangan pas kita pingsan diperkaos. Kayaknya sih, tapi pelakunya bukan sipir itu. Orang dia aja masih pingsan. Apa pelakunya sipir yang satu lagi? Alias pakai map. Ada apa ini? Kok rekan saya pingsan? Lah, celana kalian udah kemana? Pak Kemal pasti pura-pura nggak tahu. Kalau pemeran kaosnya memang Pak Bintang, nggak mungkin dia makan makanan dengan obat bius itu. Berarti tersangka satu-satunya memang Pak Kemal. Gimana cara kita nyelidikin Pak Kemal? Kita manfaatin jadwal bersih-bersih halaman besok. Halo Neng Clara. Sesuai dugaan, dia deketin salah satu dari kami. Neng, kalau bebas dari penjara nanti, mau jalan sama abang nggak? Boleh bang. BTW penasaran juga siapa yang masakin makanan kami? Abang ya? Oh, bukan. Abang mah cuma nganterin. Kalau yang masak tuh si Kemal. Udah kuduga. Kalau dia yang masak, dia juga yang ngasih obat biusnya. Udah matang ya? Sini, tak anterin.
Kalau gitu, kami nggak boleh nelen makanannya. Kami cuma pura-pura makan. Terus pura-pura pingsan deh. Pas kita pura-pura pingsan, kita lihat siapa yang masuk ke sel kita. Ada suara langkah mendekat. Tikus masuk perangkap. Kami gebukin si pria yang terpaus kami. Apa-apaan kalian? Saya perberat hukumannya. Pak Komandan, Harusnya bawaan bapak ini yang dihukum. Pas kami tidur, dia masuk ke sel buat perkaos kami. Bahkan kami udah hamil, Pak. Astagfirullah. demi Allah. Gak usah bawa Allah selama berkaos. Nikahin kami. Tapi saya nggak pernah nyentuh kalian. Saya masuk ke sel karena mau bersihin piring kotor kalian. Kalian malah nyerang saya dari belakang. Kalau tanpa disentuh cowok, mana bisa? Mereka bertiga hamil. Ya, saya nggak tahu juga, Pak. Pembohong mana mau ngaku. Gini aja, kalian berempat wajib tes DNA. Jadi jelas siapa yang salah. Apa lihat-lihat? Dasar pemerkaos. Tutup mulut kalian. Hari ini tes DNA keluar. Saya pasti nggak bersalah. Bawahan kurang ajar. Hasil tes DNA udah keluar. Kamu terbukti udah hamilin 3 napi. Kan? Nggak mungkin, Komandan. Saya Gak usah banyak pembelaan. Kamu baca sendiri hasil tes DNA ini. Astaga, kok bisa mereka hamil pakai DNA aku? Pecat. Diam! Saya punya bukti kalau saya tidak memperkaos siapapun. Mau lagi bener lagi? Tahun lalu, saya ditabrak motor. Terus, kemaluan saya kelindes. Sampai sekarang, bentuknya hancur. Dan nggak bisa dipakai kecuali buat kencing. Hoax. Tatap bagian bawah saya. Tatap! Alamak, hancur beneran. Terus, kalau bukan dia, siapa dong? Aku nggak boleh tidur. Aku harus pantau siapa lagi tersangkanya. Datang juga. Bukan pintu dong. Mau simpan di luar. Cepetan keluar, jangan ribut. Tunggu, ada hubungan apa dia sama komandan? Pas main sepak bola, ada yang aneh. Kok kamu nutupin alat vital? Cewek itu nutupin dada. Lupa. Oke, kita coba sekali lagi. Pas permainan diulang, lagi-lagi dia nutupin alat vital. Apa dia aslinya cowok? Apa lihat-lihat? Oke, jam olahraga sudah habis. Kembali ke sel. Apa jangan-jangan dia yang perkaos kami? Tiap tidur, celana kami mendadak hilang. Dan rasanya sakit banget. Kayaknya pas tidur ada yang perkaos kita lagi deh. Apa dia pelaku? Tapi dia pura-pura jadi korban juga. Aku curiga si Gladys itu aslinya cowok. Ada bukti. Ya pas main bola tadi, dia nutupin alat vital kayak cowok. Berarti musuh kita di dalam selimut. Pura-pura nggak tahu aja ya, sambil kita selidikin nanti malam. Pokoknya jangan sampai kita ketiduran. Kalian ngapain? Nggak sakit tuh pipi? Justru itu, biar nggak ngantuk. Pokoknya kami nggak mau tidur. Oi, tidur. Udah jam berapa ini? Tapi Jangan takut diperkaos. Saya jaga di sini kok. Tidur aja yuk, insya Allah mami ini aman. Kok dia santai? Mana mungkin korban beneran bisa santai? jangan tidur, jangan tidur, jangan tidur. Ternyata nahan tidur lebih susah daripada nahan berak. Aku capek diginiin terus. Kenapa lagi? Bapak bilang jagain kami lagi tidur. Lagi-lagi kami jadi korban.
Celana kami udah lepas, Pak. Nggak mungkin. Saya yakin ada orang lain datang ke sini semalam. Pelakunya memang bukan orang luar, tapi dia. Kok aku? Aku cewek loh. Gini aja Pak Kemal, kamu jadi saksi. Dalam hitungan ketiga, kami bertiga buka celana. Kalau kalian memang cewek tulen, harusnya nggak takut kan? Kami buka celana untuk membongkar tipuan. Kok kamu berbatang? Saya bisa jelasin. Kan? Berarti kamu yang perkosa kami tiap malam. Pak Sipir, hukum dia. Gadis, atau siapapun nama aslim. Ada bidding sekarang. Pak, Saya punya pistol. makasih Ayah. Sama-sama anakku. Kalian ayah dan anak? Ada masalah? Hah? Anakku memang cowok tulen, tapi wajahnya manis, seperti perempuan. Mau kemana rapper begitu? Labing. Emang kenapa? Aku mau nyari Elsie lagi. Sadar diri bodoh. Kamu itu putra seorang komandan. Kalau orang-orang tahu siapa ayah kamu, rusak nama baik ayah. Ya salah Ayah sendiri. Siapa suruh nurunin kayak gini ke aku? Kan yang Ayah turunin ke aku, bikin aku mirip sama perempuan. Aku jadi susah buat cari pacar. Makanya aku nyari Elsie terus. Pikir putraku ada benarnya, makanya aku dapat sebuah ide. Nah, tunggu. Ayah bisa bantu kamu dapetin cewek tanpa labing. Caranya? Cukup brewok, panjangin rambut biar kamu makin mirip sama cewek. Pas sudah mirip cewek pula, dia pun dipenjara bareng kalian. Jangan penjarain saya, Pak. Untuk memperlancar pemar kaos, saya manfaatin jatah makanan kalian. Hoi, ada urusan di depan, biar ini saya yang jaga. Siapa benar? Setiap makan siang, saya selalu masukin obat bius. Tapi, putra saya sudah minum penawarnya. Anjir, kalau kayak gini nggak perlu dapat cari Elsie. Sikat ah. Anakku, jangan lupa pura-pura jadi korban juga ya. Siap Ayah. Sama-sama pergi. Sekarang, bantu saya kubur mayat Cidrin. Kubur di halaman aja. Cepat! Pistol. Mau tembak kepala yang mana dulu? Maksud Kepala atas atau kepala bawah?